Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida. Jabatan saya yaitu terampil nutrisionis. Tempat kerja yaitu di Puskesmas Lampihong. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2022. Di sini kita mendapatkan tugas yang dikerjakan secara individu mengenai satu isu yang ada di instansi sesuai dengan tupoksi terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN disertai dengan bukti nyata berupa data atau fakta. Kemudian juga dianalisis dampak yang akan terjadi. Tentukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu tersebut. Di sini ada uraian tugas sesuai dengan profesi jabatan yaitu nutrisionis atau gizi. Yang pertama, menyusun rencana kerja tahunan maupun bulanan, mengumpulkan data anak balita, ibu hamil, ibu menyusui untuk pemberian makanan tambahan penyuluhan, melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, umur di unit wilayah kerja secara bulanan atau sesuai dengan kebutuhan, pengukuran lila, pengukuran IMT pada orang dewasa, kemudian mencatat dan melaporkan atas hasil pengukuran berat badan, tinggi badan, umur, lingkar lengan atas, IMT, menyediakan makanan tambahan balita atau penyuluhan gizi, menyediakan kapsul vitamin A, menyediakan preparat gizi, melakukan konsultasi, memantau kegiatan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan umur di Pusiandes secara bulanan, memantau kegiatan Inilah isu yang dapat saya ambil di instansi saya yaitu di Puskesmas Lampihong sesuai dengan jabatan saya yaitu terampil nutrisionis atau tenaga gizi. 5 isu masalah ini saya ambil berdasarkan tupoksi saya. Yang pertama yaitu kurang optimalnya pemberian makan bayi dan anak, kurang terpantaunya remaja minum tablet tambah darah, kurangnya kepatuhan balita datang ke posyandu tiap bulan untuk melakukan pemantauan pertumbuhan, kurang optimalnya upaya penurunan angka stunting pada bayi atau balita di wilayah kerja, dan yang terakhir entry bumil di FPPGBM tidak terlaksana dengan baik. Berdasarkan teknik tapisan APKL, analisis isu yang dari 5 isu yang tadi saya sebutkan, untuk peringkat pertama dengan total nilai 17 yaitu kurang optimalnya upaya penurunan angka stunting pada bayi atau balita di wilayah kerja. Peringkat kedua dengan total nilai 16 yaitu kurang optimalnya pemberian makan bayi dan anak. Dan peringkat ketiga dengan total nilai 15 yaitu kurang terpantaunya remaja minum tablet tambah darah. Selanjutnya berdasarkan teknik tapisan USG dari 3 isu yang tadi diambil secara APKL. Jadi untuk peringkat pertama yang diambil dengan total nilai 14 yaitu kurang optimalnya upaya penurunan angka stunting pada bayi atau balita di wilayah kerja. Adapun data atau fakta dari isu yang saya ambil yaitu kurang optimalnya upaya penurunan angka stunting pada bayi atau balita di wilayah kerja. Data yang saya ambil melalui aplikasi FPPGBM yang merupakan aplikasi pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Sebelum memasuki data stunting, kita harus tahu apa itu stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Kondisi ini berefek jangka panjang hingga anak dewasa dan usia lanjut. Stunting merupakan klasifikasi dari indikator status gizi, tinggi badan menurut umur. Anak yang dikatakan stunting yakni mereka yang memiliki tinggi badan tidak sesuai dengan umurnya. Untuk melihat anak stunting atau tidak yakni dapat dilihat melalui standar antropometri anak. Kemudian ini merupakan data terakhir yaitu pada bulan Maret tahun 2022 yang saya ambil melalui aplikasi FPPGBM. Indikator dari tinggi badan menurut umur yaitu ada sangat pendek, pendek, normal, dan tinggi. Sedangkan untuk stunting, indikator yang diambil yaitu sangat pendek dan pendek. Dari wilayah kerja Puskesmas Lampihong terdapat 20 desa. Jadi yang sangat pendek terdapat 59 orang bayi atau balita. Kemudian yang pendek ada 183 bayi atau balita. Total anak yang stunting ada 242 anak. Dari total keseluruhan anak yang ada di wilayah kerja Puskesmas Lampihong yaitu 912 anak dari 20 desa yang ada. Kemudian di sini ada teknik analisis Fishbone yang untuk manusianya yaitu ada PHBS kurang diterapkan, kurangnya penyuluhan nakes,
cakupan ASI eksklusif yang rendah, dan kurangnya asupan gizi pada bayi dan balita. Kemudian untuk metodenya yaitu belum maksimalnya penyuluhan tentang gizi, kemudian kurang optimalnya konseling gizi. Untuk lingkungan, ada kurangnya dukungan keluarga, sanitasi dan air bersih yang kurang. Kemudian untuk sarana, kurangnya ketersediaan dan penggunaan alat yang memadai. Kemudian ada media penyuluhan terhadap sasaran belum optimal. Kemudian di sini ada penyebab masalah PHBS yang kurang diterapkan. Penyelesaian masalahnya yaitu melakukan kampanye terhadap PHBS kepada masyarakat yang penerapannya masih rendah. Kegiatannya kampanye PHBS yang salah satu contoh yaitu praktek langkah mencuci tangan, porsi makan yang dianjurkan, atau yang disebut isi piringku. Kurangnya penyuluhan nakes. Alternatif penyelesaian masalah, penambahan tenaga penyuluh, menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran penyuluhan. Kegiatannya fokus nakes pada penyuluhan dan tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung. Kemudian kurangnya asupan gizi pada bayi dan balita, memberikan informasi kepada ibu balita untuk melakukan pemberian makanan balita yang benar, pemantauan pertumbuhan anak secara berkala, memberikan PMT pada anak stunting. Kegiatannya yaitu memberikan pengetahuan kepada ibu tentang asupan gizi yang baik untuk anak, serta melakukan pemantauan dengan pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan, serta umur Fasiankes, memberikan PMT pada anak yang stunting. Kemudian penyebab masalah lainnya cakupan ASI eksklusif yang rendah. Alternatifnya penyuluhan kesehatan di unit atau wilayah kerja untuk meningkatkan kesadaran ibu tentang manfaat ASI eksklusif dengan cara memberikan informasi terkait pentingnya ASI eksklusif 0-6 bulan untuk mencegah stunting sejak dini. Untuk kegiatannya yaitu penyuluhan dengan materi stunting dengan sasaran ibu hamil dan menyusui. Selanjutnya ada metode penyebab masalahnya yaitu belum maksimalnya penyuluhan tentang gizi dan kurang optimalnya konseling gizi. Alternatif penyelesaian masalahnya yang pertama melakukan penyuluhan secara berkala baik di unit kerja maupun di wilayah kerja. Kemudian mengoptimalkan konseling gizi terutama pada ibu balita stunting. Kegiatannya ada penyuluhan dengan media leaflet atau lembar balik tentang gizi. Kemudian memberikan penjelasan akan pentingnya memantau pertumbuhan anak seperti cara menentukan status gizi anak pada KMS yang ada di buku KIA atau buku PINK. Selanjutnya yaitu ada lingkungan. Penyebab masalahnya sanitasi dan air bersih yang kurang dan kurangnya dukungan keluarga. Alternatif penyelesaian masalahnya yaitu memberikan informasi terkait cara penggunaan air bersih dan layak, serta kebersihan diri dan lingkungan agar terhindar dari berbagai penyakit menular. Edukasi dan motivasi orang tua yang sadar akan pentingnya cegah stunting anak dengan memberikan asupan gizi yang baik serta lingkungan yang layak. Kegiatannya yaitu kunjungan lapangan terkait sanitasi dan air bersih, kemudian mengedukasi melalui penyuluhan. Yang terakhir yaitu ada sarana, media penyuluhan terhadap sasaran belum optimal, dan kurangnya ketersediaan dan penggunaan alat yang memadai. Alternatif penyelesaian masalahnya yaitu membuat media promosi melalui jejaring sosial dengan menyebarkan promosi kesehatan. Kegiatannya yaitu media promosi melalui jejaring sosial. Kemudian alternatif penyelesaian masalah penggunaan alat yang tepat serta selalu melakukan kalibrasi alat yang terdapat di unit atau wilayah kerja supaya pengukuran lebih akurat. Kegiatannya memperhatikan alat ukur yang digunakan memadai. Itulah yang dapat saya sampaikan. Salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.